Jadi inti daripada jihad yaitu melakukan satu kegiatan dalam ketakwaan di jalan Allah adalah untuk kebaikan. Jadi kalau jihad kemudian merusak, membunuh, menghancurkan, kemudian memporak-porandakan, menghilangkan nyawa, membuat kehidupan menjadi resah, itu bukan jihad. Itu namanya jahat. Jadi jihad itu adalah kebaikan. Ketika orang-orang di zaman pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu peperangan, pertempuran, menegakkan agama Islam, itu adalah sebuah perbuatan untuk menegakkan kebaikan, mencegah kebatilan. Tidak ada satu perluasan maupun juga peperangan ekspansi Muslim itu tanpa dimulai ada satu ancaman yang akan merusak, yang akan menghancurkan kaum muslimin. Sehingga diambil langkah-langkah untuk segera, langkah-langkah cerdas untuk segera mengatasi. Sekaligus juga untuk mencegah perluasan daripada mereka yang akan mengancam orang-orang lain. Sekaligus juga syiar. Tetapi tidak ada paksaan dalam agama. Karena sudah ada jelas, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan dalam agama, dan bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Itulah kehidupan tamadun, kehidupan yang beradab. Itu sebabnya Madinah dahulu yang namanya Tasrib menjadi Madinah. Pusat peradaban, apa sih adab? Bisa menghargai kehidupan, bisa menghargai hak orang lain, bisa menghargai keberagaman, bisa menghargai hal-hal yang dinilai baik orang lain, kemudian kita nilai baik menjadi kebaikan bersama. Bisa memberi ruang kepada orang lain, tetapi orang lain juga harus memberi ruang kepada kita. Itulah nilai hidup kesetaraan. Dipimpin oleh Rasulullah SAW untuk menjaga hidup. Itu yang sekarang ini kita teruskan. Hidup dalam sebuah tempat berdasarkan kasih sayang Allah, menjaga kehidupan, menjaga ketauhidan masing-masing dengan tidak mengintervensi kehidupan hal-hal orang lain yang menyangkut kepercayaannya. Karena apa? Karena sudah ditentukan oleh Allah dalam surat itu Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak boleh kita itu memaksa. Tidak boleh. Apakah kalau memaksa orang lain, kemudian menghujat orang lain, kemudian mengkafir-kafirkan orang lain, kemudian juga menjauhi orang-orang yang tidak seriman, kemudian kita masuk surga? Ya tidak. Kita menjauhi orang yang tidak beriman, yang tidak seiman dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita. Kemudian itu yang akan menjadikan kita masuk surga, bukan itu. Yang menjadikan kita masuk surga adalah ketakwaan kita. Lakukanlah salat, dirikanlah salat, bayarlah zakat, lakukan semua hukum-hukum Islam, kemudian berimanlah dengan baik, kemudian eratkan silaturahmi, beri makan orang, lakukan kedamaian, kemudian jangan sampai sebelah tetanggamu ini lapar sedang kamu kenyang. Tidak ditentukan apakah tetanggamu ini seorang muslimin atau bukan. Artinya hidup kemanusiaan ini betul-betul menjadi satu bagian dari penghargaan daripada agama Islam. Itulah sebabnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa kehidupan kebersamaan kita ini nilai pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan kita karena seiman. Tapikah apa kita bersaudara umat manusia hanya karena agama? Tidak. Ternyata ada ukhuwah watoniyah. Apa? Persaudaraan sebangsa kayak kita ini. Sesama bangsa ini bersaudara kita. Kita sama-sama menyatu, sama-sama membagi kasih sayang, sama-sama saling menolong, sama-sama membesarkan, sama-sama memberikan perhatian yang baik. Tapi timbal balik, tidak saling menyakiti, tidak saling menghujat,
tidak saling merusak, dan tidak saling memprovokasi untuk menimbulkan pinah-pinah di antara kita. Sehingga kita bersatu untuk membina kehidupan supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita masing-masing dan meneruskan kehidupan generasi-generasi berikutnya dengan baik dalam mengejar ketakwaan. Fastabakat khairat, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Tapi apabila kita sudah sebangsa negara, apakah dengan lain, apakah dengan orang Filipina, apakah dengan orang Jepang, apakah dengan orang Singapura kita musuhannya? Tidak. Kenapa? Ada namanya ukhuwah basariyah, kemanusiaan. Kita dijadikan manusia itu bersaudara. Kita dijadikan manusia itu sama derajat. Yang membedakannya adalah apa? Ketakwaan kita kepada Tuhan. Tapi penilaian ketakwaan itu bukan kita yang menentukan. Wah, karena Panglima Alang Berantai bisa membedakan ketakwaannya Sangun Bani dengan Harja Kapitan. Karena Panglima nggak bisa. Nah, gitu kan, ini Panglima Pangito Alam membedakan antara ketakwaannya Wakil Panglima Pringsewu dengan Wakil Panglima Pangito Alam misalnya, karena dia Panglima. Nggak bisa. Saya sebagai Sebatin sebagai Sultan bisa melihat ketakwaannya MD dengan RDP. Nggak bisa. Mungkin MD lebih bertakwa dari saya, RDP jauh lebih bertakwa dari saya. RDP jelas hampir berpuluh-puluh tahun RDP itu tidak lepas sembahyang tahajudnya. Nah, jadi tidak gitu. Jadi mari kita meningkatkan ketakwaan untuk bekal kita. Karena nanti pada saat kita sudah mulai sakaratul maut itu, tidak ada yang bisa menolong. Kalau batu yang menindis kita ada yang angkat. Kalau ada luka diobati. Tapi kalau sudah dalam arti penyakit yang akan mencabut nyawa, tidak bisa lagi. Kita hanya berdoa pada saat itulah, pada saat nyawa sudah sampai di tenggorokan, barulah kebenaran agama itu dibuka. Saat itulah manusia menjerit, ingin pulang untuk berbuat baik. Dan pertama yang dikatakan, beri aku kesempatan. Untuk apa? Supaya aku bisa bersedekah. Kenapa sedekah? Karena dilihatnya ternyata yang paling baik, yang paling besar agama yang menolong orang itu adalah sedekah. Sedekah itu ada bentuk yang memberikan kesejukan, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan kebahagiaan. Memberikan bentuk-bentuknya banyak yang diberikan Allah. Nah, oleh sebab itu, mumpung kita masih bernapas, mumpung kita masih sehat, maka pertama kali jalinlah silaturahmi ini, supaya silaturahmi ini menjadi bagian daripada pahala kita yang terus menerus. Pada saat kita ibadah tadi pagi, misalnya ibadah subuh, selesai subuh sudah ada nilai pahalanya. Tapi kalau silaturahmi ini, pada saat seseorang itu nanti meninggal, ibadahnya sudah selesai, putuslah hubungannya dengan dunia. Kecuali 3 perkara. Anak yang soleh mendoakan, ilmu yang bermanfaat, dan amal. Apa sih amal ini? Silaturahmi ini bagian daripada amal perbuatan kita. Kenapa? Kita telah mendekatkan orang lain, kita telah mendekatkan diri kita dengan orang lain, sehingga anak keturunan kita hidup dalam guyub, hidup dalam kebaikan, bertemu mereka dalam satu majelis ilmu, bertemu mereka untuk saling menasihati dalam kebaikan, bertemu mereka dalam suatu hubungan-hubungan yang baik, saling saling menolong, dan pahala mereka itu melimpah juga kepada kita. Inilah yang pahala yang tidak habisnya. Oleh sebab itu, kita ini semua Minak Muari semua sebagai sebuah kesatuan utuh di dalam kerajaan adat Persipat Skalberak, Pasian Penong, serta memayungi serta seluruh Minak Muari yang memegang keadatan-keadatan, memegang kawasan baik di marga-marga adat, di bandar-bandar adat, maupun juga Minak Muari Kuti Nyunyinna, segala suku, Panglima, Wakil Panglima, Pesumbayan, perbandaran segala macam, sebagai satu kesatuan utuh dalam satu payung keadatan yang kita pegang teguh. Kita ini memegang tiangnya sama-sama supaya kita terpayungi, maka insya Allah ini adalah pahala besar bagi kita. Bukan hanya kita, di anak cucu kita. Kenapa demikian? Pada saat kita sudah tidak ada lagi nanti,
maka hubungan kebaikan dan persaudaraan anak cucu kita adalah pahala yang berlimpah ruah. Melimpah-limpah bagaikan ombak samudera Atlantik itu melimpah-limpah banyaknya. Pada saat kita sudah tidak bisa lagi beramal lain, pada saat kita sudah tidak bisa lagi baca Fatihah, pada saat kita sudah tidak bisa lagi baca kulhu, sudah tidak ada lagi amal sedekah kita, tapi amal jariah kita yang lain ada. Oleh sebab itu, perlalah hubungan persaudaraan dan peganglah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah. Persaudaraan kita sama manusia, persaudaraan kita sesama anak bangsa, dan tentu persaudaraan kita sama umat muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.